Enggak. Pendengar Prosor yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini kami sudah tersambung bersama dengan beliau Ustadz Khairul Amin, dan pagi hari ini tentu Anda juga sudah menantikan setiap hari Kamis kita belajar tentang sejarah Islam. Kali ini kisah tentang sahabat Nabi bernama Julaibib. Nah, seperti apa? Kami akan langsung menuju Ustadz Khairul Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, insya Allah sehat selalu ya Ustadz. Alhamdulillah kabar baik, sehat terus Mbak Rosi. Alhamdulillah baik. Ustadz, pagi hari ini setiap hari Kamis kita selalu mengkaji tentang kisah-kisah di masa Rasulullah ini Ustadz. Nah, kali ini kita belajar tentang sahabat Nabi yang bernama Julaibib. Seperti apa ini Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillah, alhamdulillah, syukur kita pada pagi hari ini bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka kita untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi hari ini dipertemukan lewat RRI Pro 1 bersama saya dan Mbak Rosi. Alhamdulillah kita akan membahas tentang sejarah para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di mana sahabat ini merupakan sahabat yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penduduk surga dan menikah dengan seorang bidadari ya. Beliau bernama Julaibib. Julaibib ini adalah Mbak, lanjut ya. Tadi ada gangguan. Kami programkan dulu ya. Nggih. Tak kala orang kafir mendatangi rumah Rasulullah dan hendak membunuh Rasulullah, mereka kaget karena ditemukan di sana adalah Ali. Kemudian mereka membawa Ali ke depan Ka'bah dan meniupkannya. Ali bin Abi Thalib mempunyai nama asli Haidar yang berarti adalah harapan keluarga Abu Thalib untuk mempunyai penerus yang dapat menjadi tokoh pemberani dan disegani di antara kalangan Quraisy Mekah. Wafat berusia 59 tahun di Kufah, Mesopotamia. Baik pendengar, tadi sempat terputus bersama dengan Ustadz Amin. Kini kami akan kembali lagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk dilanjutkan Ustadz. Baik, kita lanjut ya. Jadi dulu itu ada sahabat yang orangnya itu pendek, hitam, keriting gitu ya. Istilahnya adalah buruk rupa ya. Namanya Julaibib. Julaibib ini sudah saatnya menikah sebetulnya, sudah umur, tapi beliaunya belum mendapatkan jodoh ya. Kalau melamar orang sering ditolak, kalau senang dengan perempuan juga sering tidak ditanggapi, begitulah kira-kira ya, bertepuk sebelah tangan seperti itu. Maka datanglah Julaibib ini kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan beliau minta supaya Rasulullah mencarikan jodoh untuknya. Ya Rasulullah, saya ini adalah orang yang buruk rupa, orangnya pendek, orangnya hitam, keriting gitu ya. Dalam satu riwayat diterangkan memang penampilan Julaibib ini memang tidak meyakinkan untuk perempuan-perempuan yang disenangi. Sehingga kesedihan beliau dipendam dan disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah menenangkan Julaibib ini. Sehingga Julaibib ini selalu tenang karena sudah ditenangkan oleh baginda Nabi, sehingga Nabi itu ketika sudah menenangkan para sahabat itu biasanya sudah pasrah
kepada Nabi, pasti Nabi akan memberikan jalan keluar. Inilah kenapa di dalam sholawat nariyah itu kita menyebut sifat Nabi alladzi tanhallu bihil uqad. Ya, ketika kita membaca sholawat nariyah kan ada kalimat itu ya, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad. Yaitu kita bersolawat dan bersalam kepada Nabi, yang mana Nabi itu akan memberikan sesuatu yang ketika orang itu mendapatkan kesulitan, maka di situ Nabi membantu untuk memberikan jalan keluar. Jadi ngudari perkara sing bulet. Kalau orang itu punya perkara yang susah, yang bulet, yang tidak bisa teratasi, biasanya dengan bantuan Rasulullah SAW langsung akan teratasi. Termasuk Julaibib ini. Julaibib ini orang yang susah sekali mencari jodoh, maka dengan bantuan Rasulullah SAW beliau carikan. Ketika selesai berjamaah sholat, beliau memanggil salah satu sahabat dari Ansor, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Orang Ansor tadi ditanya, Pak, panjenengan punya anak perempuan? Betul ya Rasulullah, saya punya anak perempuan. Bagaimana kalau anak perempuanmu saya lamar, ya, saya khidbah. Ya, khidbah itu ya melamar, ya. Bagaimana kalau anak perempuanmu saya lamar? Taunya orang Ansor ini yang melamar adalah Nabi untuk Nabi. Ya. Tiwas seneng gitu ya, sudah bangga, sudah seneng, sudah wah. Dulu itu kalau ada anak perempuan misalnya dengan Nabi itu kok mau dinikah misalnya, itu senangnya bukan main gitu ya. Nah, ini sahabat Ansor ini merasa bahwa yang melamar nanti adalah Nabi dan untuk Nabi sendiri. Ternyata kata Rasulullah, wahai orang Ansor, sesungguhnya lamaran itu bukan untuk aku. Lantas untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Julaibib katanya. Kata Rasulullah untuk Julaibib, dan orang Ansor ini kaget. Bagaimana mungkin anak saya bisa mau dengan Julaibib ya? Karena pandangan beliau, orang Ansor ini, Julaibib ini adalah orang yang buruk rupa, kemudian pendek, hitam gitu ya. Sehingga sedih ya orang Ansor ini ya, karena kepikiran anak saya mau apa tidak nantinya. Nah, setelah sampai di rumah, kemudian disampaikan hal ini kepada istrinya. Dialog ya, bermusyawarah bahwa tadi Rasulullah mendatangi saya dan melamar anak kita, Bu. Tapi ternyata bukan untuk beliau, tapi untuk siapa? Untuk Julaibib. Istrinya juga kaget, bagaimana mungkin anak kita bisa mau nanti dengan Julaibib. Ternyata dari pembicaraan antara bapak sama ibu ini, ternyata anaknya, anak perempuannya yang dituju itu mendengar ya. Dulu kan nggak ada banyak kegiatan sehingga ngomong itu banyak di kuping gitu ya. Ya didengar, karena kalau anak-anak sekarang kan sudah cuek ya dengan rembukannya wong tua gitu. Musyawarahnya orang tua nggak tahu, pokoknya sibuk karepe dhewe. Kalau dulu ndak, anak perempuan kalau ndak ada acara ya di dalam, ya kalau ada rembuk-rembuk orang tua itu anak pasti dengar. Nah, termasuk pembicaraan ayah dan ibunya ini ketika membicarakan calon dari anak perempuannya ternyata mendengar. Anaknya itu keluar dan mengatakan, wahai ayah, wahai ibu, saya sudah dengar semuanya dan saya insya Allah siap untuk dilamar Julaibib katanya. Ini sungguh sangat luar biasa. Bagaimana mungkin anak perempuan yang cantik satu-satunya ternyata mau untuk dilamar seorang laki-laki yang tidak populer. Anaknya itu ibaratnya dalam tanda kutip ya, itu dekil, hitam, itu di dalam riwayat seperti itu memang ya, buruk rupa ibaratnya seperti itu. Nah, ternyata anaknya mau. Kenapa engkau mau wahai putriku? Maka anaknya menjawab, wahai ayah, wahai ibu, karena ini adalah pilihan Rasulullah. Rasulullah tidak mungkin keliru, salah di dalam memilihkan kami ini menjadi jodoh dari Julaibib. Saya menjadi jodoh dari Julaibib. Kalau memang itu adalah pilihan Rasulullah, maka Rasulullah itu tidak akan pernah salah di dalam memilihkan, apalagi dalam urusan perjodohan. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kan ada ya di dalam Al-Qur'an, sekali-kali apa yang disampaikan Rasulullah itu bukan dari hawa nafsunya,
melainkan adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya keputusan yang ditetapkan oleh Nabi bahwa saya dijodohkan kepada Julaibib itu pun juga pasti sudah menjadi pertimbangan beliau, dan ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini hebat ya, anak yang taat ya, patuh dengan Allah dan Rasulnya, dan juga bakti kepada kedua orang tuanya. Akhirnya terjadilah kesepakatan bahwa anak perempuannya ini mau untuk dilamar oleh Julaibib. Nah, ketika sudah disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ternyata anak saya mau berjodoh dengan bersedia dilamar oleh Julaibib. Nah, alhamdulillah, ya sudah, besok saya sampaikan ke Julaibib bahwa besok dia akan melangsungkan pernikahan. Setelah disampaikan oleh Julaibib, wah Julaibib senangnya bukan main ya. Menari-nari di depan Rasulullah, senang bergembira, Kanjeng Nabi dirangkuli, pokoknya ucapan terima kasih tak terhingga kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sudah memberikan solusi yang terbaik. Tapi ternyata ketika Julaibib ini mau menikah, ya sudah beli kalau sekarang mungkin cincin gitu ya, sudah mau menyiapkan ya sasrahan, ada mas kawin sudah dipersiapkan. Kalau sekarang mungkin pesen teratak, tendo, catering seperti itu. Ternyata ada perintah untuk perang, Mbak Rosi. Ada perintah untuk melangsungkan peperangan pada saat itu, karena memang musim perang pada saat itu. Nah, Julaibib ini ahli perang, maka ditanya oleh Rasulullah, Julaibib, sebentar lagi kamu mau menikah, tapi ternyata ini harus perang. Kita harus berangkat ke medan perang. Kamu tinggal pilih, kamu ikut aku apa mau nikah gitu ya. Nah, kalau mau ikut aku perang itu resikonya kamu akan mati. Tapi kalau kamu ikut nikah, kamu mau lebih mementingkan nikah, itu artinya kamu tidak ikut aku. Rasulullah sebetulnya membebaskan Julaibib ini untuk memilih mau perang atau mau menikah gitu ya. Wah, ini kalau anak sekarang mesti perangnya praisik Kanjeng Nabi gitu ya. Libur dulu karena mau nikah gitu ya. Orang sekarang kan dipingit ya, kalau mau nikah itu dipingit, tidak boleh keluar. Takut kalau ada apa-apa kan seperti itu. Jadi orang kuno itu sebetulnya juga ada baiknya ya. Kenapa calon manten anyar itu, calon manten itu tidak boleh keluar ya, karena jagani wong kowe wis arep nikah kok metu-metu kok nek ana bilahi kan seperti itu. Ya, tapi ternyata Julaibib itu setelah berpikir, Julaibib itu ikut perang. Ya Rasulullah, saya ikut panjenengan, saya ikut perang saja gitu ya. Nanti syukur alhamdulillah kalau perangnya selesai saya bisa nikah, tapi kalau enggak ya berarti saya mati syahid. Ini ada dua pilihan ya, antara mati syahid atau dia tetap menikah kalau peperangannya dia tidak jadi korban gitu. Akhirnya singkat cerita, Julaibib ini ternyata ikut perang dan mati di medan perang ternyata. Ya Allah, mati di medan perang, mati syahid, dan calonnya ini menangis betul ya, karena kehilangan sosok yang sudah menjadi pilihannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah peperangan selesai, maka pedang dari Julaibib ini diambil oleh Rasulullah dan diberikan kepada calon istrinya. Wahai putri si Fulan ya, orang Ansor, ini calon suamimu ternyata mati di medan perang. Allah Subhanahu wa taala lebih memilih Julaibib itu menjadi suami para bidadari di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makin menangis gitu ya. Karena ternyata pilihan Allah itu ternyata desainnya itu adalah Julaibib menikah di surga dan dengan bidadari, bukan di dunia dengan orang di atas bumi, bukan, tapi di surga dengan para bidadari. Akhirnya perempuan ini tadi anaknya tidak jadi mendapatkan Julaibib, tapi mendapatkan pedangnya Julaibib. Jadi pedangnya dikasih, ini sebagai kenang-kenangan, pedangnya kamu bawa buat kenang-kenangan kamu bahwa kamu dulu pernah akan aku jodohkan kepada Julaibib, tidak jadi karena Julaibib mati di medan perang. Nangis betul ini perempuan. Tidak tahu orang tuanya, mungkin alhamdulillah anak saya gak jadi dapat Julaibib, itu mungkin ya. Tapi tidak seperti itu sebetulnya, karena apa yang sudah menjadi keputusan Allah dan Rasulnya itu
biasanya sudah diterima oleh para sahabat itu, karena Rasulullah itu adalah orang yang ketika menyampaikan sesuatu itu pasti benarnya, dan ketika Rasulullah misalnya marah dengan sesuatu itu pasti yang dimarahi itu betul-betul memang tidak layak untuk dibela. Jadi artinya begini, kalau Rasulullah itu dulu bermusuhan dengan orang, mempunyai orang yang memusuhi Nabi, banyak musuh, itu bukan bukan nabinya yang mencari masalah, tapi orangnya yang mencari masalah. Kesimpulannya bahwa Rasulullah adalah orang yang pasti benar dan musuhnya adalah orang yang pasti jahat. Kalau sekarang ini kan kita tidak mesti ya, kadang-kadang kita bermusuhan dengan orang, kita merasa bahwa diri kita itu benar, padahal belum tentu. Boleh jadi orang lain yang benar, kita yang salah. Jadi kalau Rasulullah itu adalah orang yang pasti benar, musuhnya pasti salah. Tapi kalau kita kadang-kadang kita belum tentu benar, orang lain juga belum tentu salah. Nabi Musa adalah nabi yang berperang dengan Fir'aun. Nabi Musanya pasti baik, pasti benar, dan Fir'aunnya pasti salah dan orang jahat. Oleh karena itu di zaman sekarang kita tidak boleh terlalu membela kepada orang yang kita anggap benar, karena belum tentu, karena bukan nabi, bukan rasul. Ya, boleh jadi yang salah itu sebetulnya adalah kita, orang lain yang benar, atau kita sendiri secara pribadi. Jangan terlalu kita menganggap bahwa diri kita adalah benar karena kita bukan nabi. Boleh jadi kesalahan ada pada diri kita dan orang lain yang benar. Dari kisah ini Julaibib yang pertama adalah bahwa Rasulullah SAW orang yang selalu bisa memberikan solusi kepada para sahabat-sahabat yang sedang mempunyai masalah. Alladzi tanhallu bihil uqad. Nabi itu sifatnya adalah bisa ngoncei atau ngudari perkara sing ruwet-ruwet, ya, bisa menyelesaikan masalah ketika orang itu sedang mempunyai masalah. Inilah menjadi perhatian kepada kita bahwa siapa saja di antara kita umatnya Nabi Muhammad SAW yang berusaha untuk membantu permasalahan orang lain, nanti Allah akan memberikan juga kepada kita jalan keluar ketika kita mendapatkan satu masalah. Ketika kita menutupi aib orang lain, maka nanti Allah akan menutupi aib kita di akhirat. Ketika kita menolong orang di dunia, ketika saudara-saudara kita sedang mempunyai kesulitan, kita bantu sehingga kesulitan itu lepas, maka Allah pun juga nanti akan membantu kita ketika kita dalam keadaan sulit. Artinya ketika kita hidup di dunia ini tidak boleh kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Berdoa pun kita mendoakan orang lain, bukan hanya mendoakan kita sendiri. Untuk pekerjaan kita pun juga bukan hanya manfaatnya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Manusia adalah zon politiken, orang yang butuh orang lain, tidak bisa hidup kecuali bantuan orang lain. Maka dengan kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu kita sebagai umat Islam, umatnya Rasulullah SAW, harus bisa memberikan solusi kepada permasalahan-permasalahan saudara-saudara kita. Yang kedua, ketawakalan daripada Julaibib yang pasrah kepada Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan yang terbaik, dan ternyata betul Julaibib ditakdirkan oleh Allah untuk berjodoh dengan bidadari nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan khawatir, hidup kita itu sudah ada yang mengatur. Allah akan menetapkan segala sesuatu kepada kita, itulah yang terbaik. Baik itu urusan keluarga, urusan sosial di masyarakat, urusan ekonomi kita, semua kalau sudah Allah mudahkan, insya Allah semuanya akan mudah. Tapi ketika kita mendapatkan kesulitan, yakinlah itu ujian dari Allah yang nanti akan membuahkan satu kebaikan. Mungkin kebaikan itu tertunda atau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sabar atau tidak dalam menghadapi hidup. Seperti itu, Mbak. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, boleh silakan bersama dengan kami untuk edisi hari ini bersama dengan Ustadz Khairul Amin.
Iya pendengar, silakan untuk bergabung bersama dengan kami. Kami buka 0248316686 atau 0816666886. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak. Iya, assalamualaikum Mbak Rosi. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. begini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, sahabat Nabi yang mendapatkan menjadi masalah. Nggih. Tetapi Pak Ustadz, kalau kita melihat logika zaman sekarang Pak, justru digunakan untuk sebagai sarana untuk menakut-nakuti orang yang sedang banyak masalah. Nggih. Nah, bagaimanapun mereka seperti Nabi tadi memberi alasan-alasan yang mana sebagai sarana untuk menjelaskan soal-soal yang sedang Nabi yang bermasalah. Nah, ini bagaimana hal seperti ini untuk meminimalisir hal-hal seperti itu Pak Ustadz? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan Ustaz. baik. Jadi memang sekarang ini banyak orang yang bermuka dua ya. Kadang-kadang di depan kita baik seperti konconan, sahabatan, bolonan, seperti mendukung kita, tapi karena ada maunya. Begitu kita punya masalah, punya problem, dia lari ya dari masalah kita, dari problem kita. Bukan menjadi solusi, tapi justru malah menakut-nakutin. Bahkan ketika kita jatuh, ketika bangkrut, ketika kita sudah tidak punya apa-apa, mereka mentertawakan kita, bertepuk tangan. Ini seakan-akan ngece dan sebagainya. Ada ya, kita kadang-kadang bertemu dengan orang yang semacam ini. Nah, orang yang semacam ini, tipe orang yang semacam ini adalah tipe orang yang hanya mencari keuntungan semata. Ketika kita mempunyai kecukupan, ya, ketika kita menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk dia manfaatkan. Tapi ketika kita sudah tidak punya apa-apa, kita punya problem, justru mereka lari mencari mangsa lagi di tempat yang lain dengan orang lain, sehingga persahabatan seperti inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, bahwa semua itu harus karena Allah ya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibba illa lillah ya. Jadi jangan sampai kita ini saling memberikan support tapi hanya karena kita mempunyai tendensi atau mempunyai ego atau mempunyai kepentingan ya. Sepertinya mendukung ya, dan ini berlaku di perpolitikan biasanya ya. Nah, kalau sudah perpolitikan urusannya jangan kita terapkan dalam sosial masyarakat tingkat bawah. Ini kalangan elit seperti ini, kita tidak nyebut siapa-siapa, tapi sering terjadi ketika kita dibutuhkan oleh mereka mendekat, mereka memohon, meminta ya, senang dengan kita, tapi ketika sudah hasil maksudnya kepentingannya sudah terpenuhi, dia dapat untung, maka kita ditinggalkan. Nah, carilah sahabat, carilah teman yang betul-betul setia sekawan ya. Kalau sehidup semati saya kira tidak, karena siapapun yang sudah mati pasti dia tidak akan menguburkan dirinya di tempat itu ya. Jadi kalau senasib seperjuangan bisa ya, jadilah orang yang mempunyai sahabat karib itu yang benar-benar lahir batin, ikhlas karena Allah, sehingga walaupun sudah tidak diperlukan mereka tetap akan bersama kita. Caranya bagaimana? Ya kita tetap jaga jarak kepada orang yang terlalu baik kepada kita. Orang yang terlalu baik kepada kita ini harus kita waspadai. Walaupun kita senang ya kalau ada orang baik kepada kita. Boleh jadi mereka memanfaatkan kita, atau mungkin karena benar-benar ngefan ya, tergantung kita. Maka tidak boleh kita selalu mengharap kepada makhluk Allah. Kita tidak boleh terlalu cinta berlebihan kepada selain dari Allah dan Rasulnya. Kita juga tidak boleh terlalu membenci kepada sesuatu melebihi kebencian kepada maksiat ya. Jadi kalau kita cinta kepada sesuatu ya karena Allah, membenci juga karena Allah. Kalau senang dengan sesuatu jangan sampai melebihi cinta kita, senang kita kepada Allah dan Rasulnya. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau kita mau mendapatkan manisnya iman, kita jangan sampai cinta kita kepada sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Begitu Mbak Rosi.
Ya, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung kembali boleh silakan di 024 8316686 atau di 0816666886. Terima kasih tadi Pak Suyarto sudah masuk. Ini sudah ada lagi yang bergabung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana, Mbak. Silakan. Ya, ini begini Pak Ustadz ya. Kita memang tidak boleh mencintai sesuatu melebihi mencintai Allah dan Rasulnya gitu Pak Ustadz ya. Tapi begini Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau ada orang yang mungkin punya satu idola misalnya artis tertentu gitu Pak Ustadz ya. Apakah kita tidak boleh mengagumi atau mencintai atau mengidolakan artis tertentu yang mungkin menurut kita bagus karya-karyanya atau mungkin hasil karyanya? Apa secara besar tidak boleh kita mengagumi orang-orang seperti itu Pak Ustadz, mencintai musisi atau artis tertentu gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengidolakan Ustadz nih. Baik. Jadi boleh ya. Entoh yang kita idolakan belum tentu kenal kita juga itu. Jadi sebetulnya boleh. Saya misalnya mengidolakan Bang Haji Romai Rama dengan lagu-lagunya ya. Saya mengidolakan beliau. Bahkan beberapa lagunya saya hafal itu ya. 250 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Hafal insya Allah. Tapi ketika saya mengidolakan Bang Haji Romai Rama, saya kan ketika beliau tampil di televisi atau mungkin ketika di Semarang ya, dulu pernah di Mijen, saya juga datangi. Ya sudah gitu saja, pokoknya didengarkan, kemudian diidolakan, monggo, mau ditiru mungkin sepatunya atau mungkin kalau memang bisa main musik ya gitarnya, cara pegangnya, gayanya, bahkan mungkin rambutnya, silahkan, tidak apa-apa. Entoh kita itu semua ada yang kita idolakan. Ada yang mengidolakan ayahnya sendiri, ada yang gurunya, ada yang temannya saja diidolakan juga ada. Juga ada yang mengidolakan artis-artis. Jadi tidak ada larangan sebetulnya. Cuman jangan sampai kita melebihi cinta Allah dan Rasulnya. Artinya apa ya? Ketika misalnya ini contoh ya, kalau idola kita tidak seiman dengan kita, kemudian kita diajak jalan-jalan, kemudian sampai meninggalkan waktu sholat ya. Ini bisa saja kan yang kita idolakan mengajak kita makan-makan ketika sudah datang waktu sholat sampai waktunya habis, kita hanya jalan-jalan sama idola kita, ndak sholat, ndak memperhatikan kewajiban kita, maka ini ternyata menjadi pelanggaran ya, pelanggaran kewajiban kita mencintai Allah dan Rasulnya. Itu artinya mengalahkan Allah dan Rasulnya, lebih mementingkan idolanya. Ini yang tidak boleh. Tapi kalau yang kita idolakan itu adalah orang yang seiman dengan kita, orang yang lurus-lurus saja, orang yang baik dengan kita, itu pasti juga akan dituntun oleh yang lebih baik. Jadi siapa yang kita idolakan itu sebetulnya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam urusan-urusan segala urusan ya. Cuman ketika kita hidup di era yang bersamaan dengan orang yang kita idolakan, itu sebetulnya tidak masalah. Teman kita, sahabat kita, artis-artis kita, ya silakan, tapi sewajarnya saja, jangan sampai terjadi pelanggaran syariat seperti itu. Ya, seperti ibu-ibu, mbak-mbak itu ya, ya terutama ibu-ibu itu kan mengidolakan tayangan-tayangan di televisi ya, artis misalnya Gita Sinaga misalnya ya, yang main di Ku Menangis Membayangkan di acara itu ya, Suara Hati Istri misalnya seperti itu. Nah ini kan kepingin sekali ketemu, nah suatu saat kok ketemu gitu ya. Nah ketika sudah ketemu ya sudah biasa saja, artinya foto-foto selfie boleh silahkan gitu ya, tapi jangan sampai kemudian ibu-ibu ini menjadi seperti orang yang fanatik ya, sehingga akhirnya melupakan syariat Allah dan Rasulnya ya. Tapi kalau sudah ketemu dengan artisnya, dengan idolanya, itu saya kira panjenengan juga bisa memposisikan ya. Kalau memang musisi ya sudah, idolanya siapa, kalau Bang Haji Romai Rama ya pegang kita seperti beliau, rambutnya seperti beliau, gayanya seperti beliau, hanya sebatas itu saja saya kira tidak masalah. Sekali lagi asal tidak ada
gara-gara yang kita idolakan kemudian kita meninggalkan kewajiban. Kalau sewajarnya boleh, Mbak. Baik. Ya, untuk Anda pendengar silakan di 0248316686 atau di 0816666886. Masih kami buka kebersamaan dengan Ustadz Khairul Amin. Kisah tentang sahabat Nabi bernama Julaibib. Siapa yang berhasil membawa Muhammad hidup atau mati ke hadapan para pembesar Quraisy akan diberi hadiah 100 ekor unta betina yang bagus. Demikian bunyi pengumuman yang disampaikan umat waktu itu. Suraqah bin Malik mengejar Rasulullah untuk mendapatkan hadiah tersebut. Namun karena mengetahui kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, alhasil Suraqah menyerah. Atas hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Suraqah menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami. Kali ini Pak Soekarno yang ada di Kremper, Klaten, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nabi, waktu itu kemana-mana selalu diikuti. Nah Pak Ustadz, adakah di zaman sekarang sahabat yang tulus kemudian dengan mendapatkan suatu janji ini? Atau dengan mendapatkan suatu janji? Begitu pertanyaannya. Dari Pak Soekarno. Baik, ditahan dulu Ustadz, ini nanti mohon untuk bisa ditanggapi sekaligus, ada telepon juga yang masuk. Assalamualaikum. Iya, ini nggak siaran dari ramah ini Ustadz. Baik, siaran Pak, kami Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ini masalah azan juga, Pak? Bukan Bapak, barangkali ke program 4 ya. Ini tentang Julaibib. Baik, kami mohon maaf. Silakan Ustadz untuk ditanggapi dari Pak Soekarno yang ada di Ceper, Klaten. Sahabat pada waktu itu diikuti kemanapun, tapi pada masa sekarang ini sahabat yang dengan tulus, ini seperti apa? Apalagi untuk mendapatkan satu janji tadi. Baik, jadi dulu itu sahabat itu dengan Rasulullah itu selalu nyaman ya. Nyamannya apa? Karena Rasulullah selalu memberikan solusi. Juga sahabat-sahabat yang lain itu selalu nanti diikuti oleh para tabi'in. Sampai Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ma'ana alaihi wa ashabi. Ahlu sunnah wal jamaah itu adalah orang yang mengikuti jejakku dan jejak para sahabatku. Ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ya. Bahkan beliau menyampaikan, tetaplah kamu kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Jadi sahabat-sahabat ini sudah di ACC semua pernyataan-pernyataan para sahabat. Andai kata Rasulullah wafat, pernyataan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lain itu menjadi sunnah beliau juga. Karena itu merupakan ngendikane para sahabat. Nah sahabat ini kemana-mana memang selalu menjadi panutan ya. Karena misalnya sahabat yang satu dengan yang lain belum pernah ketemu misalnya sampai Rasulullah wafat, maka menjadi pertanyaan yang menjadi pertanyaan oleh para sahabat ini ya yang sahabat-sahabat senior seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini kan orang dekat Rasulullah, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat yang lain ya itu juga kepada para sahabat-sahabat senior ini ya. Mereka mencintai, menyenangi para sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin ini. Sampai beliau Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khalifah yang pertama juga karena kecintaan para sahabat ini dengan Sayyidina Abu Bakar. Juga kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali ya, itu semua para sahabat itu benar-benar dalam hatinya itu menjadikan sahabat ini menjadi idolanya ya. Nah, di zaman sekarang ini kita harus seperti itu juga ya, ketika kita mempunyai idola yang kebetulan idola itu adalah sahabat kita sendiri ya, kita support. Misalnya mau nyalon, kemudian mau ikut lomba apa, kemudian mau punya kerja apa, kemudian mau mempunyai usaha apa, kemudian mau keperluan apa ya, kita sebagai sahabat ya support ya.
kita memberikan support. Jangan hanya ketika senangnya saja kita mendekat kepada sahabat, tapi ketika kita sedang dibutuhkan kita lari. Itu namanya orang yang mencari kepentingan diri sendiri. Jadi sahabat yang abadi adalah sahabat yang ada pada suka dan duka, ya. Di mana dia ketika temannya, sahabatnya suka, dia ada di situ, ketika duka dia juga ada di situ. Inilah sahabat. Jadi tidak mengharapkan sesuatu materi kepada orang yang disenanginya, tapi memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Mbak Rosi. Baik. Kemudian ini juga sudah ada yang ingin bergabung kembali. Kali ini dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Suhan Hadi Warno ini. Yeah. Perintah sholat taubat ini dijelaskan dalam Quran surat apa, ayat berapa, dan apa artinya, Ustaz? Yeah. Bagaimana kronologis ayat tersebut? Ini ada kejadian berarti kronologis ya, Pak Suhan Hadi Warno yang ada di Kudus ini, Ustaz. Yeah. Perintah sholat taubat. Yeah. Jadi kalau di dalam Al-Quran secara spesifik untuk sholat taubat itu tidak ada, tapi adanya di hadis ya. Jadi Rasulullah itu mempraktekkan sholat taubat ya, untuk kita umatnya bisa meniru kepada beliau. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku dalam keadaan sholat. Rasulullah pernah sholat taubat, pernah sholat hajat, pernah sholat tahajud, pernah sholat duha, pernah sholat istikharah, bahkan beliau juga pernah sholat istisqa, meminta hujan. Itu pernah dikerjakan oleh Rasulullah sehingga itu menjadi sunnah kita. Nah, di dalam Al-Quran itu perintahnya kita untuk melakukan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dengan cara apa? Maka caranya ini yang menerangkan adalah Rasulullah. Yang pertama dengan kita menyesali perbuatannya. Karena dengan menyesali insya Allah dosa kita akan sirna. At-ta'ib minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dalam dosanya sama seperti orang yang tidak punya dosa. Rasulullah juga menyampaikan lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama thumma nadimtum lataballahu alaikum. Andai kata langit bumi ini penuh dengan dosamu, kemudian kamu menyesali perbuatanmu dan kamu bertobat, lataballahu alaikum, maka Allah pun akan memberikan taubat, akan memberikan ampunan atas taubatmu itu dengan ampunan yang agung ya. Lataballahu alaikum, pasti Allah akan menerima taubat kalian semua. Nah, untuk teknis sholat itu Rasulullah yang mempraktekkan 2 rakaat sholat taubat. Nah, mungkin bisa kita praktekkan ketika saat malam ya, kita bangun sebelum sholat hajat, sebelum sholat tahajud, kita sempatkan diri untuk bersih-bersih hati ya, dengan cara apa? Dengan sholat taubat dan istighfar yang banyak, menyesali perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, yang kita anggap dosa. Dan kemudian kita lanjut dengan sholat tahajud, sholat hajat dan yang lain sampai waktu subuh seperti itu. Jadi penjelasan tentang sholat taubat itu ada di dalam hadis. Sedangkan penjelasan tentang taubatnya itu di dalam Al-Quran. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Seperti itu. Baik. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung kembali bersama dengan kami, boleh silakan di 0248316686 atau di 0816666686. Sekali lagi, kami buka kesempatan untuk Anda pendengar. Waktu kami bersama dengan Ustadz Khairul Amin masih sekitar 10 menit ke depan, jadi masih ada kesempatan untuk Anda bisa bertanya seputar kisah sahabat Nabi, ini juga diperbolehkan, atau barangkali ada pertanyaan yang lainnya juga kami persilahkan. Baik, ini sudah ada SMS yang masuk kembali, Ustadz, dari Pak Wiji yang ada di Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mau tanya, di kampung saya ada guru ngaji ya seni seperti ngajari seni sinden, kemudian menari, joget. Ini bagaimana hukumnya Pak Ustadz dari Pak Wiji yang ada di Kalimantan Barat?
Baik. Jadi ketika kita bicara dengan seni dan budaya itu kita melatar belakanginya adalah bagaimana efek daripada seni dan budaya itu. Kalau di situ tidak ada pelanggaran syariat, artinya tidak ada buka-bukaan aurat, tidak ada perkataan yang kotor, tidak berkholwat antara laki-laki dan perempuan. Berkholwat itu berduaan, ya, di tempat yang sepi, yang mengundang syahwat, yang kemudian bisa berpotensi melakukan perbuatan maksiat, itu maka diperbolehkan, ya. Jika tidak terjadi seperti itu maka diperbolehkan. Adapun nari itu seni, ya, nari kemudian joget tipis-tipis, ya, joget tipis-tipis. Nah, itu seni. Jadi saya kira tidak masalah, ya, joget, goyang-goyang karena menikmati indahnya lantunan lagu-lagu itu. Alat-alat malahi seperti itu namanya juga malahi. Malahi itu berarti yang bikin lupa, ya, yang bikin lupa kepada Allah itu yang haram. Jadi kalau yang tidak bikin lupa, yang mendatangkan dakwah dan kebaikan, saya kira justru malah bagus. Seperti Bang Haji Romai Rama ngarang lagunya isinya walaupun ada yang percintaan, itu kan hiburan, ya. Itu ungkapan penyair para musisi, ya, seperti itu, ya. Ketika di dalamnya ada unsur dakwah itu malah lebih bagus, kan. Jadi misalnya ada gitar, ada kendang, ada organ, itu sebetulnya itu hanya alat untuk pelengkap ketika kita menyanyikan sebuah lagu. Sehingga siapapun, ya, walaupun bukan musik, ya, atau mungkin hanya seni tari-tarian, kalau memang menjadikan orang itu lupa dengan sholat 5 waktu, kemudian sholatnya itu bablas, ya, sering hilang, itu maka ini menjadi haram. Tapi kalau tidak ada unsur seperti itu, tetap syariatnya dilaksanakan, itu tidak masalah, ya. Mau kita tari-tarian, itu drum band, ya, kemudian apa, kan banyak sekali, ya, tari-tarian itu ada tari piring, tari Bali, ada macam-macam. Itu saya kira tidak masalah karena itu adalah kreasi-kreasi kita, karya-karya anak bangsa yang justru malah perlu kita lestarikan. Dulu Sunan Kalijogo dan para wali-wali itu kan juga sering bikin lagu yang ada maknanya, diiringi dengan gamelan, kemudian sedikit ada tari-tarian, ada tari sufi juga, ya. Di kita itu ada tari sufi di mana orang ketika bersolawat, berqasidah itu dia muter-muter, itu tidak masalah karena itu adalah merupakan ekspresi kecintaan kepada baginda Nabi. Dulu Sayyidina Ja'far, kakak daripada Sayyidina Ali, pernah dipuji oleh Rasulullah, "Wahai Ja'far, engkau adalah orang yang sama, yaitu akhlak dan wajahnya seperti aku. Jadi engkau adalah orang yang mirip dengan aku, wajah dan akhlakmu." Akhlaknya dan wajahnya Sayyidina Ja'far itu mirip dengan Rasulullah, dan beliau sampaikan kepada Sayyidina Ja'far, sehingga ketika disamakan dengan Rasulullah, wajah dan akhlaknya, kan senang Sayyidina Ja'far ini, berdiri langsung muter menari di depan Rasulullah, saking senangnya, dan Rasulullah juga senyum memperbolehkan, tidak masalah. Kemudian Sayyidina Ali dikatakan, "Ana madinatul ilmi wa anta babuha wa aliyun babuha." Saya ini adalah pusatnya ilmu dan kamu adalah pintunya. Senang Sayyidina Ali menjadi pintunya ilmu Rasulullah, berdiri langsung joget, ya, menari di depan Rasulullah, dan Rasulullah juga memperbolehkan. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata boleh, ya, ketika kita mengekspresikan rasa senang kita dengan tarian itu boleh. Satu lagi namanya Zaid, falamma qadha Zaidun minha, di dalam Al-Quran disebut kalimat Zaid, Zaidun. Zaid itu ternyata adalah yang dituju adalah sahabat Zaid, itu sahabat Nabi. Wahai Zaid, engkau adalah orang yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Falamma qadha Zaidun itu. Ya Rasulullah, apakah itu Zaid saya? Iya, itu adalah Zaid kamu. Senang dia berdiri, muter lagi, dia joget, dia nari di depan Rasulullah. Nah, ini kan kalau memang itu mengekspresikan rasa cinta kita, ya, kepada Rasulullah dan kegembiraan kita atas nikmat anugerah dari Allah, maka itu diperbolehkan asal tidak melanggar syariat, seperti itu.
Baik, mudah-mudahan sudah bisa menjawab dari Pak Wiji yang ada di Kalimantan Barat. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung kembali boleh silakan ya di 024 8316 686 atau Anda bisa gunakan juga 081 6666886. Sekali lagi Anda bisa bergabung bersama dengan kami, mengirimkan pesan singkat atau juga SMS dan WhatsApp. Ustadz, dari kisah Julaibib ini apakah kita juga bisa meneladani bahwa kita harus percaya yang Allah berikan itu pasti yang terbaik, Ustadz, meskipun mungkin bukan sesuai dengan keinginan kita? Betul sekali. Jadi betul Mbak Rosi, apa yang terjadi pada diri kita, baik yang kita merasakan, oh itu adalah nikmat. Kadang-kadang kita merasakan, waduh, kok saya melampaui kehidupan yang seperti ini. Itulah kehidupan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pada hari itu aku putar roda kehidupan manusia. Namanya juga roda yang mutar ya, kadang di atas, kadang di samping, kadang di bawah. Ya berarti kadang seneng, kadang susah, kadang bahagia, kadang gelisah. Itu sudah biasa. Kita mempunyai kehendak ini, mempunyai kebutuhan ini, keinginan ini, tapi ternyata Allah menghendaki yang lain. Bagi orang yang beriman itu ketawakalan kepada Allah itu penting sekali, sehingga Allah tidak akan pernah menyengsarakan kita orang yang beriman. Wong enggak yang enggak beriman saja, yang enggak nyembah Allah saja diurusin, ya kan? Dia bisa makan, minum, dia berkecukupan, bisa beli ini dan itu. Apalagi yang beriman kepada Allah. Maha Rahman dan Rahimnya Allah. Rahmannya diberikan oleh semua manusia dan makhluk Allah. Rahimnya hanya diberikan kepada orang yang beriman nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakinlah bahwa roda kehidupan kita ini sedang diputar oleh Allah. Ada kalanya kita ketawa, ada kalanya kita menangis, susah, seneng. Itu memang sudah lumrah. Umumnya manusia juga seperti itu. Manusia sawang sinawang. Sepertinya kita melihat orang lain bahagia, senang, padahal mereka juga punya masalah yang tidak terungkap, yang kita tidak pernah mendengarnya. Tapi kita juga sepertinya dilihat oleh orang lain, didengar oleh orang lain sepertinya bahagia, guyang-guyu. Ternyata kita punya masalah. Itu sudah biasa seperti itu. Nah, ketika kita mempunyai keinginan mau apa, ternyata yang Allah berikan tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena Allah tahu betul keinginan kita bukan kebutuhan kita. Dan Allah adalah zat yang terbaik dalam keputusannya. Inilah manfaat daripada kita percaya dengan adanya qadha dan qadar, supaya manusia itu ada kepasrahan, ketawakalan kepada Allah. Sehingga kalau tidak percaya qadha dan qadar, bahaya. Dia akan selalu gelisah, merasa salah, menyalahkan Allah, merasa bahwa dirinya tidak terpenuhi kebutuhannya. Maka percayalah dengan qadha dan qadar Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita, yang ditetapkan oleh Allah, pasti itulah yang terbaik. Seperti itu Mbak Rosi. Baik, Ustadz, 2 menit terakhir untuk perjumpaan kita edisi hari ini. Silakan Ustadz untuk diberikan penutup, sekaligus barangkali minggu depan kita akan membahas tentang apa ya Ustadz ini untuk kisah-kisah di masa Rasulullah. Silakan Ustadz untuk diberikan penutup pagi hari ini. Baik. Yang pertama, kesimpulan daripada kisah dari Julaibib ini, bahwa Julaibib ini adalah menjadi percontohan kita dalam ketawakalan kepada Allah, di mana Julaibib ini pasrah kepada Nabi dalam urusan-urusan pribadinya, sampai ketika mencari jodoh saja pasrah kepada Nabi, karena keyakinan beliau yakin Allah dan Rasulnya itu adalah keputusan yang terbaik. Sehingga ketawakalan Julaibib ini harus kita tiru, bahwa segala sesuatu yang Allah tetapkan kepada kita itulah yang terbaik. Yang kedua, bahwa kita yakin sekali bahwa Rasulullah adalah sosok makhluk Allah yang terbaik, manusia yang terbaik, Imamul Anbiya wal Mursalin, yang bisa memberikan bantuan solusi kepada kita. Maka walaupun Rasulullah sudah wafat, maka kita masih perbanyak sholawat menyebut asma beliau, dengan kita bersolawat ya ayyuhan nabi dan sebagainya ya. Itu ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rasulullah salamun alaik,
Kemudian ya Nabi salam alaih, ketika kita asrokol, sebutlah nama beliau, pujilah beliau, maka insya Allah dengan kita bersolawat dan salam kepada beliau, Allah akan memberikan jalan keluar kepada permasalahan-permasalahan kita. Dengan mencintai Allah dan Rasulnya, maka Allah pun juga akan mencintai kita, memberikan solusi yang terbaik kepada kita. Untuk Kamis yang akan datang, insya Allah kita akan berbicara atau bercerita tentang kisah kewalian Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Nah, tunggu kita sampai Kamis yang akan datang, kita akan mengkisahkan tentang kewalian daripada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Silakan, kita jangan sampai pindah channel pada hari Kamis itu di pagi jam 5 sampai jam 6. Ajak teman-teman untuk selalu mendengarkan kajian kita pagi di RRI Pro 1, juga termasuk keluarga besar Jamu Kota Semarang, Jamiatul Mubalighin selalu eksis. Dan ini nanti tanggal 28 November 2020 itu akan ada hari ulang tahun Jamu Kota Semarang yang kedua, nanti di Mairokoco pukul 9 pagi insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Mbak Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Khairul Amin. Demikian tadi pendengar kisah dari Julaibib tentang sahabat Nabi yang Masya Allah ini juga diberikan Allah jalan yang terbaik tentunya menurut Allah. Baik pendengar, kami akhiri untuk edisi pagi hari ini.